Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Rizkullah, NRP 011191000028. Di sini, saya akan menjelaskan tentang tangga potensial, di mana ada sebuah partikel dengan energi yang lebih kecil dari V0. Jadi, sebelumnya kita akan bagi grafik ini menjadi dua daerah, misalkan yang X kurang dari 0 itu adalah daerah 1, dan X lebih dari 0 itu adalah daerah 2, maka di sini akan ada persamaan gelombang 1, kita simbolkan dengan psi 1, dan di sini ada persamaan gelombang 2, atau kita simbolkan dengan psi 2. Nah, secara klasik bahwa jika ada partikel yang akan melewati energi atau potensial tertentu, maka jika energi dari partikel itu kurang dari penghalangnya, maka sudah pasti dia akan dipantulkan. Dan jika lebih dari penghalangnya, maka pasti akan diteruskan. Sebelumnya diketahui bahwa jika E lebih besar dari V0, ternyata secara kuantum masih ada partikel yang dapat dipantulkan. Jadi tidak semuanya ditransmisikan atau diteruskan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana jika kasusnya E lebih kecil dari V0. Sekarang pertama-tama kita buatkan dulu persamaan Schrödinger-nya. Persamaan Schrödinger-nya kita tulis min H bar kuadrat per 2M. Kita bekerja dulu pada satu dimensi, jadi di sini pakai diferensial biasa, D kuadrat. Kita kerjakan dulu pada daerah 1, maka di sini psi 1 per dx kuadrat. Nah, karena pada daerah 1 itu tidak ada potensial, maka di sini seharusnya ada V dikali psi, karena V-nya 0, maka di sini kita tulis saja dulu 0, dan di sini ada E dikali psi 1. Nah, ini tadi jangan lupa untuk X kurang dari 0. X kurang dari sama dengan 0, dan yang ini kita buatkan untuk daerah 2-nya, psi 2-nya min H bar kuadrat per 2M dikali D kuadrat psi 2 dx kuadrat. Nah, karena di sini ada V0, maka di sini kita tulis sebagai P psi 2. Untuk lebih mudahnya kita tulis jadi V0 saja, dan di sini ada E dikurang psi 2. Ini tadi untuk X lebih besar dari sama dengan 0. Nah, sekarang yang ini kita tulis menjadi D kuadrat psi 1 dx kuadrat. Nah, di situ langsung saja min E dikali min H bar. Ini harusnya min 2M per H bar kuadrat. Dikali psi 1 sama dengan 0. Karena tadi di sini kita kalikan dia dengan min H bar kuadrat per min 2M per H bar kuadrat. Nah, sekarang persamaannya menjadi D kuadrat psi 1 dx kuadrat plus 2M dikali E dikali di per H bar kuadrat psi 1 sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini menyerupai persamaan gerak harmonik sederhana, di mana persamaan gerak harmonik sederhana itu yang suku ini adalah omega kuadrat, maka karena ini berupa persamaan gelombang, jadi kita tulis di sini adalah K1 kuadrat sama dengan 2M E
per H bar kuadrat. Nah, ini sudah untuk yang daerah satunya. Sekarang kita coba cari yang daerah duanya. Untuk mempermudah daerah duanya, maka ini saya pindahkan ke kanan. Maka ini menjadi H bar kuadrat per 2M D kuadrat C2 dx kuadrat. Nah, karena itu pindah ke kanan, maka ini akan menjadi E dikurang V0. Ini V0-nya juga pindah ke kanan. Dikali C2 sama dengan 0. Nah, kita lihat bahwa V0 itu lebih besar dari E. Jadi, yang di dalam ini E kurang V0 itu pasti hasilnya akan negatif. Supaya hasilnya nanti tidak negatif, maka kita ubah menjadi H bar kuadrat per 2M D kuadrat C2 per dx kuadrat. Minusnya keluar. V0 min E C2 sama dengan 0. Nah, kita lihat bahwa di sini ada perbedaan dari yang tadi. Jika kita kalikan dengan 2M per H bar kuadrat, persamaannya akan menjadi D kuadrat C2 dx kuadrat dikurangi 2M per H bar kuadrat V0 min E C2 sama dengan 0. Nah, yang sebelumnya tadi depannya positif dan yang belakang tadi negatif. Maka kita anggap bahwa K2, kita pakai K3 saja karena K2-nya sudah untuk E lebih besar dari V0. Maka K3 kuadrat itu adalah 2M per H bar kuadrat V0 min E. Nah, kita lihat di sini ada dua jenis persamaan yang hampir mirip. Ini persamaan 1 dan ini persamaan 2. Lalu bagaimana untuk solusinya? Nah, tadi persamaan 1 kan bentuknya plus ya di depan suku si satunya. Maka persamaan 1 itu sebenarnya hasilnya adalah si 1 itu A E pangkat I K1X plus B E pangkat I min I K1X. Sedangkan untuk C2 yang tadi ada tanda negatifnya, persamaannya itu berupa C E pangkat tanpa imajiner K3X plus D E pangkat min K3X. Nah, sekarang kita pakai syarat batas. Tapi sebelum menggunakan syarat batas, kita harus tahu dulu apakah A, B, C, dan D-nya itu 0 atau bukan. Nah, sekarang kita lihat kembali. Untuk di daerah 1, itu kan tadi ada pangkat positif dan pangkat negatif ya. Itu menandakan bahwa ada gelombang datang dan ada pantulan. Mengapa persamaannya bentuk gelombang? Karena tadi ada pangkat imajinernya. Nah, masalahnya adalah di daerah 2. Di daerah 2 itu, dia harus membentuk seperti ini. Dia harus menurun sampai jarak tertentu. Nah, kita lihat, untuk memenuhi syarat tersebut, maka kita masukkan untuk persamaan 2. Untuk persamaan 2 ini kita masukkan jika X-nya menuju tak hingga. Nah, sebelum itu kita tes dulu jika X-nya menuju 0. Untuk X-nya menuju 0 itu tidak ada masalah. Bisa dilihat jika disubstitusikan X-nya 0, maka ini E pangkat 0 hasilnya 1, dan ini E pangkat 0 juga 1, berarti C plus D tidak masalah, ada hasilnya. Yang masalah adalah jika X menuju tak hingga,
apa terjadi jika X menuju tak hingga? Maka si 2-nya itu yang ini menjadi pangkat tak hingga, dan yang ini menjadi pangkat min tak hingga. Nah, masalahnya itu ada di suku pertamanya, yang ini. Ini kan nilainya tak hingga. Nah, sedangkan semakin menuju tak hingga, dia harus semakin merendah hingga menuju 0. Berarti yang berlaku hanya ini, sehingga si 2-nya tersisa D, E pangkat min K, 3X. Jadi, suku yang ini dihapus. Oke, kita sudah dapat persamaan si 1 dan si 2-nya. Sekarang kita gunakan yang namanya syarat batas. Syarat batas ini kita asumsikan bahwa si 1 di 0 itu akan sama dengan si 2 di 0, di X sama dengan 0. Begitupun juga dengan turunan pertama si 1 di 0 dan turunan pertama si 2 di 0. Nah, sekarang kita akan cek. Kita masukkan di si 1 X-nya 0, maka langsung saja ini adalah A pangkat E pangkat 0 plus BE pangkat 0 sama dengan si 2-nya DE pangkat 0. Karena E pangkat 0 itu 1, maka tersisa A plus B sama dengan D. Nah, sekarang untuk yang si 2 kita turunkan. Nah, turunan eksponensialnya itu kita turunkan dulu AE pangkat IK1X diturunkan terhadap X, jadi IK1-nya ke depan, lalu dikali dengan A dan eksponensialnya sendiri. Begitupun yang ini berarti dia menjadi, di sini ada negatifnya, IK2 A ini B E pangkat min K1. Maaf, ini bukan K2, ini masih K1. K1X. Sama dengan, ini kalau diturunkan yang ruas kanan, berarti menjadi min K3 D E pangkat min K3X. Nah, sekarang kita masukkan nilainya 0. Maka tadi ini adalah AE pangkat 0, jadi tersisa IK1. Sedangkan ini juga tersisa min, jangan lupa ini ada A-nya, IK1A dan IK1B. Yang kanan tersisa min K3D. Sekarang kita lihat apa yang bisa kita peroleh. Ini IK1 A min D sama dengan min K3D. Oh maaf, ini ada kesalahan. Kita masukkan yang ini. Ini kan bisa diubah B sama dengan D min A. Nah, maka jika kita masukkan, kita tulis saja dulu kembali IK1. Nah, B-nya kita ubah menjadi D min A. Sama dengan min K3D. Nah, kita kali masuk. Ini kan ada yang suku D dan A, berarti ini IK1A. Ini jadi plus IK1A. Karena negatif ketemu negatif. Sedangkan yang ini kan min IK1D langsung saya pindah luaskan jadi positif. Berarti di sini nanti min K3D ditambah IK1D.
Nah, kita lihat bahwa ini adalah 2IK1 ini adalah 2IK1A dan ini adalah IK1 min K3 dikali D. Atau kita dapat perbandingannya adalah D per A itu sama dengan 2IK1 per IK1 kurang K3. Nah, sekarang kita sudah temukan D per A-nya. Lanjut, tadi kita sudah punya D per A, itu adalah 2IK1 per IK1 kurang K3. Nah, sekarang yang kita cari adalah B per A-nya lagi. Yang tadi sebelumnya kita substitusikan bahwa B itu adalah D min A. Sekarang kita pakai lagi bahwa D itu adalah A plus B. Nah, jadi yang ini kita substitusikan ke persamaan turunannya tadi. Saya tulis ulang bahwa IK1A plus IK1B, maaf di sini negatif, sama dengan min K3D. Nah, kita masukkan D-nya menjadi A plus B, maka yang ini langsung saya tulis menjadi min K3A kurang K3B. Nah, sekarang jika yang A saya satukan di ruas kanan, maka di ruas kanan menjadi IK1 plus K3A. Sedangkan yang ruas B-nya menjadi IK1 min K3B. Nah, maka kita akan dapatkan bahwa B per A itu adalah IK1 plus K3 per IK1 min K3. Di sini ada bisa sedikit modifikasi, di mana bisa kita kalikan dengan I per I. Maka jika kita kalikan I per I, yang ini menjadi min K1 plus IK3, yang bawah menjadi min K1 plus min IK3. Min IK3. Lalu kita kalikan lagi dengan minus 1, maka persamaannya akan kembali menjadi K1 min IK3 per K1 plus IK3. Ini untuk B per A. Sama juga dengan yang ini, D per A-nya juga bisa kita ganti. Kita langsung kalikan dengan min 1I. Ini karena dikalikan dengan min 1I. I dikali I kan min 1, lalu dikali min 1 lagi, maka hasilnya akan positif. Maka di atas adalah 2K1. Yang di bawah, minnya juga dikali I dikali I min 1, lalu ketemu min kembali positif. Sedangkan di sini menjadi positif ya. Positif K3I. Nah, kita sudah punya B per A dan D per A. Nah, selanjutnya kita bisa ganti bahwa
D dan B itu apa? Berarti di sini kita tulis bahwa B adalah K1 dikurangi IK3 per K1 plus IK3 dikali A. Sedangkan untuk D-nya adalah 2K1 per K1 plus IK3 dikali A. Nah, sekarang kita sudah punya B dan D-nya, kita masukkan ke persamaan Schrödinger-nya. Jadi tadi persamaan gelombang maksudnya, si 1 kan ada koefisien A dikali E pangkat min IK1X. Nah, tadi kan ditambah B, sekarang B-nya kita ganti menjadi A K1 min IK3 per K1 plus IK3 dikali E pangkat min IK1X. Maaf, ini ada salah. Ini harusnya positif dan yang negatif yang B-nya. Nah, sekarang yang si 2 lagi kita ganti. D-nya menjadi itu berarti adalah 2K1 per K1 plus IK3 dikali A E pangkat min tidak pakai min, tidak pakai I. Maaf, maksudnya tidak pakai I karena dia berbentuk eksponensial negatif. Berarti sini langsung K3X yang tadi. Nah, sekarang kita sudah ketemu persamaan gelombang untuk si 1 dan si 2 di mana B dan D-nya sudah diganti menjadi itu yang mengandung A. Nah, sekarang kita lihat di sini persamaan gelombangnya punya nilai di mana yang si 1 ini bentuknya sinusoidal atau berbentuk gelombang, sedangkan yang ini berbentuk eksponensial. Nah, yang ini adalah gelombang datang dan yang ini adalah pantul. Nah, sekarang kita akan cari koefisien transmisinya dan koefisien refleksinya atau T dan R. Maka akan saya lanjutkan di slide selanjutnya. Baik, sekarang kita cari koefisien refleksi dan transmisinya atau R dan T-nya. Untuk R dan T masing-masing sudah diberikan rumusnya, di mana di situ ada JR, JT, dan JI, di mana J ini adalah rapat arus yang sudah diberikan rumusnya juga. Jadi di sini nanti kita akan mencari apa itu JI, JR, dan JT. Nah, untuk JI dia akan bergantung bersama CI, begitupun dengan JR dia akan bergantung sama CR atau refleksi, dan JT atau transmisi akan bergantung sama CT. Nah, pertama kita cari dulu JI-nya. Nah, JI-nya adalah I habar per 2M dikali, nah kita lihat CI-nya atau datangnya kita lihat adalah A kali E pangkat IK1X. Maka di sini si X-nya adalah A dikali E pangkat IK1X. Nah, dikali turunan dari konjugatnya. Kita tahu bahwa konjugat itu berarti A-nya juga akan menjadi kompleks konjugat, karena bisa saja A ini merupakan bilangan kompleks, sedangkan untuk eksponennya menjadi min IK1X. Jika ini diturunkan, maka akan menjadi min IK1 dikali A bintang E pangkat min IK1X dikurangi A bintang E pangkat min
IK1X dikali turunan si I-nya berarti IK1 dikali A E pangkat IK1X. Nah, di sini ada yang membantu, di mana ini dan ini saling menghabiskan menjadi satu, begitupun ini dan ini. Oleh karena itu, di situ akan ada A dikali A kompleks konjugat, di mana kalau dalam prinsip bilangan kompleks ini sama saja dengan mutlak A kuadrat. Lalu, kita tulis I habar per 2M dikali, di sini menjadi min IK1 mutlak A kuadrat dikurang min IK1 mutlak A kuadrat. Nah, ini kan hasilnya adalah min 2 ya, min 2 IK1 mutlak A kuadrat. Karena sukunya sama, maka ditulis saja menjadi min I kuadrat habar mutlak A kuadrat per 2M. Atau karena I kuadrat itu minus 1, maka minus 1 ketemu min, hasilnya positif. Tersisa, di sini ada K1, berarti tersisa K1 habar A kuadrat per M. Nah, kita sudah dapat JI-nya. Sekarang kita akan coba cari JR-nya dulu. Berarti JR-nya I habar per 2M. Nah, kita lihat untuk si R-nya. R itu adalah pantul, berarti kita pakai yang ini. Nah, di mana tadi yang ini adalah B. Jadi kita tulis dulu, pakai B. B dikali E pangkat min IK1X. Nah, kompleks konjugat dari B E pangkat min IK1X berarti B bintang dikali E pangkat IK1X. Diturunkan menjadi IK1 B bintang E pangkat IK1X dikurangi kompleks konjugatnya B bintang E pangkat IK1X dikali turunan si R-nya berarti min IK1 B E pangkat min IK1X. Nah, sekarang di sini juga dapat saling menghabiskan. Ini menjadi 1, begitu juga dan ini. Sehingga tersisa I habar per 2M dikali IK1 mutlak B kuadrat ditambah IK1 karena minus ketemu negatif. Minus ketemu minus, ini kan jadi positif. Nah, min plus IK1 B kuadrat. Atau ini menjadi 2 kali. Nah, berarti nanti duanya dapat saling menghabiskan. Tersisa I kuadrat habar K1 mutlak B kuadrat per M. Atau min I kuadrat itu adalah min 1, berarti min habar K1 mutlak B kuadrat per M. Oke, karena kita sudah dapat JR-nya, sekarang kita cari adalah JT-nya. Berarti kita pakai I habar per 2M dikali, kita lihat si T-nya. Karena T itu adalah transmisi, berarti yang ini. Yang milik si 2, berarti yang ini adalah D tadi. Nah, berarti di sini kita pakai D E pangkat min K3X. Nah, ini kan dikali turunan dari kompleks konjugatnya. Nah, karena kita tahu E pangkat min K3X itu kan tidak mengandung bilangan kompleks. Tidak mengandung imajiner, yang hanya mengandung imajiner bisa saja adalah D-nya. Berarti ini jika di kompleks konjugat akan menjadi D star, dan ini tetap. Kita tahu misalkan pada bilangan kompleks kan ada seperti ini. Nah, itu kan adalah cos theta kurang E plus I sin theta.
Nah, kalau kompleks konjugate berarti nanti ini adalah min I theta. Nah, karena dia tidak punya I, berarti yang ini tidak ada yang suku imajinernya. Berarti yang ini untuk E pangkat min K3X kita tulis tetap, lalu diturunkan akan menjadi min K3 D bintang E pangkat min K3X dikurangi kompleks konjugatnya E pangkat min K3X dikali turunan Si-nya. Berarti min K3 kali D E pangkat min K3X. Nah, kita lihat suku yang pertama dan suku yang kedua itu sama. Lalu di sini nanti ada min ketemu min jadi positif. Jadi hasilnya sudah jelas 0. Berarti nanti di sini adalah I habar per 2M dikali 0. Hasilnya adalah 0. Nah, kita lihat tadi rumus untuk R dan T-nya. Di situ T adalah JT per JI. Berarti nanti untuk T-nya itu adalah 0 per JI-nya. Hasilnya sudah pasti 0. Nah, sekarang kita coba hitung untuk R-nya. R-nya tadi kita dapat adalah JR per JI. JR-nya adalah min habar K1 mutlak B kuadrat per M dibagi habar K1 mutlak A kuadrat per M. Nah, berarti tersisa min per. Nah, jangan lupa tadi di sini ada mutlaknya. Karena di sini nanti ada mutlaknya, berarti minusnya bisa hilang. Tersisa ini. Nah, sekarang kita akan hitung. Kita tahu tadi B adalah ini. B itu adalah A kali K1 min IK3 per K1 plus IK3. Nah, kita tahu pada bilangan kompleks itu kan tadi bisa diubah menjadi B dikali kompleks konjugatnya ya. Nah, berarti nanti ini untuk yang atasnya, karena B adalah A dikali sekian tadi, berarti nanti akan ada A dikali A kompleks konjugat dikali K1 min IK3 per K1 plus IK3 dikalikan dengan kompleks konjugatnya, berarti bertukar ya. Yang ini yang atas jadi positif, imajinernya, yang bawah jadi negatif. Per A kuadrat kita ubah menjadi A dikali A imajiner. Nah, kita lihat di sini ini saling menghabiskan dengan ini, lalu yang ini juga dan ini. Begitupun A dikali A bintang per A dikali A bintang. Sudah pasti hasilnya adalah 1. Artinya, pada tangga potensial E lebih kecil dari V0, tidak ada yang ditransmisikan, hanya ada direfleksikan. Artinya seluruhnya direfleksikan. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.